Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali untuk pertemuan kali ini dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melakukan percobaan untuk mengetahui tingkat pemborosan air. Melakukan percobaan untuk mengetahui tingkat pemborosan air. IPA KD 3.8 dan 4.8. Seperti diketahui, lebih dari 71% permukaan bumi tertutup air. Sebanyak 97% air tersebut berbentuk air laut, dan yang hanya kurang dari 3% berupa air tawar yang bisa diminum. Hanya 1% berupa air permukaan yang bisa digunakan dengan mudah. Air tersebut berupa air permukaan tanah, air sungai, air danau, dan rawa. Namun tanpa disadari, banyak perilaku manusia yang cenderung boros terhadap penggunaan air bersih. Contoh perilaku yang menunjukkan sikap pemborosan air diantaranya membiarkan keran air mengalir walaupun bak sudah penuh. Banyak untuk mandi serta air bersih digunakan secara berlebihan untuk menyiram tanaman. Oleh sebab itu, perlu diadakan kebijakan yang mengatur pemakaian sumber daya air di seluruh dunia dengan cara berkelanjutan. Pemakaian air dengan cara berkelanjutan adalah pemakaian air untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi potensi akses terhadap air bersih oleh generasi mendatang. Terkait dengan melakukan percobaan. Membaca bacaan dan menceritakan kembali isi bacaan. Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Nah, kalian sudah belajar membaca cermat bacaan. Bacaan yang telah kalian baca dapat kalian ceritakan kembali. Kalian dapat menceritakan kembali bacaan dengan runtut. Bacaan diceritakan kembali sesuai dengan urutan bacaan asli. Saat menceritakan kembali bacaan, gunakan kalimat yang runtut dan mudah dimengerti membaca. Bacaannya, cara menghemat air di rumah. Nanti kalian bisa simak dan bisa kalian baca. Adapun cara-cara atau berikut cara yang dilakukan untuk menghemat air bersih di rumah. Silakan bacaan ini bisa kalian baca, di buku kalian juga sudah ada, bisa kalian baca. Kemudian hal-hal yang terkait dengan cara yang dilakukan untuk menghemat air bisa kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing. Selanjutnya membuat gambar cerita. Pada pembelajaran yang lalu telah mengetahui pengertian ciri-ciri teknik membuat gambar cerita. Sekarang untuk pelajari langkah-langkah membuat gambar cerita berikut. 1. Menyiapkan alat dan bahan. Menyiapkan alat dan bahan sesuai jenis teknik yang akan digunakan. Yang kedua, menentukan tema. Pemilihan tema yaitu menentukan gambar yang akan dibuat. Penentuan tema bisa dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar atau pengalaman pribadi dan orang lain. Yang ketiga, membuat sketsa. Langkah berikutnya setelah menentukan tema adalah membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar bisa dapat memilih yang terbaik. Yang keempat, menyelesaikan gambar. Sketsa yang sudah dibuat kemudian disempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak diperlukan dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah puas dengan hasilnya, kita bisa mewarnainya. Oke. Silahkan didiskusikan dengan teman sekelas, bisa melalui via grup ataupun di WA, kemudian mengenai langkah-langkah membuat gambar cerita.
atau juga bisa didiskusikan dengan ayah bunda di rumah terkait dengan membuat gambar cerita. Pertemuan yang akan datang, siswa membacakan hasil kegiatannya di depan guru dan teman-temannya. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.